saya tentunya di sini dan masih bersama bintang tamu saya, pengusaha cantik, Ibu Ida Farida Nur Haris. Dan hari ini Ibu Ida nggak sendirian, Bu ya. Saya masih punya satu bintang tamu lagi. Beliau ini merupakan pengusaha juga, tapi baru merintis karir sebagai seorang pengusaha. Ini bergerak di bidang jasa travel dan beliau ini lahir 3 April 1977. Ini ternyata dulunya pernah bekerja di dunia broadcasting, radio ya, tapi beliau meninggalkan dunia radio dan mencoba peluang bisnis di bidang travel. Siapakah dia? Kita lihat sama-sama, ini dia profilnya. Aida M. Adam, seorang wanita pengusaha muda bergerak di bidang jasa traveling. Aida, panggilan akrab wanita kelahiran Makassar 3 April 1980 ini, merupakan manajer operasional The One Entrepreneur Corporation. Aida baru merintis karirnya sebagai seorang wanita pengusaha. Keikutsertaannya di dunia bisnis berawal dari ajakan seorang temannya yang menawarkan untuk bergabung di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa tour and travel yang menyediakan tiket online. Tertarik dengan tawaran tersebut, wanita yang hobi musik ini pun resmi bergabung di perusahaan itu sejak Februari 2015. Terjun ke dunia bisnis tak terlepas dari keinginannya untuk mengubah hidupnya agar semakin baik. Keinginannya terjun ke dunia bisnis juga mendapat dukungan penuh dari suaminya, Ahmad Sukri SPDI. Siapa sangka anak pasangan Muksin Adam dan almarhumah Marsia ini dulunya merupakan seorang penyiar dan scriptwriter stasiun radio. Berkarir selama 10 tahun di dunia broadcast tak menyurutkan niatnya untuk melangkah ke dunia bisnis. Selama berkarir di dunia broadcast, Aida tercatat 3 kali berpindah stasiun radio. Ia pun pernah bekerja sebagai PR sebuah event organizer di Makassar. Waduh, luar biasa ya, ibu satu ini rela meninggalkan dunianya demi menjadi seorang pengusaha. Saya juga tertarik. Oke, baik pemirsa, siapakah dia? Langsung saya kita panggil, ini dia, Ibu Aida M. Adam. Apa kabar, Ibu? Cantik sekali, Ting-Ting. Oh iya, selamat datang di rumah saya. Silakan duduk, silakan duduk. Aduh, senangnya ya. 3 perempuan cantik, Sri Kandi cantik. Pengusaha-pengusaha, calon pengusaha. Insya Allah, amin. Ibu doain, amin. Amin. Seperti ya. janjian ya pakai pink. Saya aja kayaknya warnanya lain sedikit, nggak apa-apa deh. Besok next saya kalau udah punya bintang tamu, saya mau janjian pakai bajunya biar sama warnanya, biar matching ya pemirsa ya. Tapi ngomong minumnya mana ya? Sebentar ya. Oke, baik. Ini saya panggilnya siapa bagusnya biar lebih akrab? Mbak Aida, Ibu Aida, atau Mbak Aida aja deh. Mbak Aida aja. Oh iya ternyata. Terima kasih, cantik. Oke, silakan diminum, Mbak Aida. Terima ya. kasih. Oke, baik. Apa kabar? Baik. Kalau di perusahaan kami tuh pada saat disapa apa kabar untuk menularkan aura positif, kita nyebutnya dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Jadi saya ulang nih, boleh ya? Saya ulang pemirsa. Apa kabar, Mbak Aida? Dahsyat luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar, Mbak Aida? Saya harus teriak nih. Oh, boleh. Dahsyat luar biasa ya. Jangan sampai saya nyanyi yel-yel di sini. Oh gitu ya. Boleh kalau mau yel-yel di depan sini. Oke, baik. Oke, gimana keseharian Mbak Aida saat ini? Masih disibukkan dengan usaha? Ya gitu deh. Tadi aja kesini kan lumayan agak-agak telat. Nggak Maafkan apa-apa. saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Bukan sedih ya? sebelumnya mungkin saya mau ngucapin terima kasih banyak juga untuk GoTV, untuk Mbak Wiwin sudah terima ngajak ke kasih, sini. sama-sama. Karena sebenarnya tadi waktu diajak di telepon beberapa hari yang lalu diminta untuk jadi bintang tamu, saya agak malu. Karena menurut saya belum pantas rasanya Gitu duduk apalagi berdampingan dengan seorang pengusaha wanita yang ini udah dikenal di Santero Makassar ya. Tapi karena dikasih taunya Ibu Ida yang hadir loh, ini jadi partnernya, bisa berbagi pengalaman, bisa belajar dari Ibu Ida. Jadi saya pikir kapan lagi punya kesempatan bisa duduk berdampingan dengan Ketua IWAPI langsung. Terima kasih banyak. Kapan lagi bisa bagi tipsnya? Saya aja mau tuh sebentar bagi tips, mau denger. Iya. Biar saya bisa jadi pengusaha juga nanti ya, amin. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak untuk GoTV, untuk Ibu Ida juga. Iya, sama-sama. Oke, jadi sekarang usaha yang dijalani kan travel ya? Boleh cerita sedikit mungkin?
Iya, sebelumnya mungkin ya kita flashback dulu ke kita flashback, belakang. boleh, oke. Sebelumnya saya itu juga bekerja di dunia broadcasting sama seperti Mbak Wiwin, tapi bedanya kalau Mbak Untungnya Wiwin udah dilihat selesai. ya. Kalau nggak saya punya saingan pemirsa. Pergi? Nggak, jangan dong. Nah, tapi kalau Mbak Wiwin bedanya kelihatan, cantiknya gitu. kelihatan. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau saya di radio, Oh gitu, oke. broadcaster di radio, salah satu radio jaringan yang ada di Makassar, Oke. yang lumayan lah cukup punya nama. Tapi saya meninggalkan dunia broadcasting itu akhir Januari tahun ini. Kenapa gitu? Kenapa? Padahal udah lama. Udah berapa lama sih bergelut di dunia? Di dunia penyiaran sendiri kurang lebih 10 tahun. Udah 10 tahun, Iya, luar 10 biasa, tahun. sudah malang melintang. Terus kenapa meninggalkan? Kenapa nggak sejalan aja gitu kan? Bisa sebenarnya. Tadinya sih kebetulan CEO dari perusahaan tempat saya bekerja sekarang, saya nggak apa-apa sebut namanya. Oke. Boleh, perusahaan saya sekarang namanya The One Entrepreneur. Mungkin udah sering juga tampil di media-media nasional. Iya. Mungkin banyak lah yang pernah nonton. CEO kami itu Wempi Suciadi, tadinya adalah klien dari radio tempat saya bekerja sebagai penyiar. Nah, saat itu beliau memang sering mengajak, ayo bantu-bantu saya. Tapi tadinya sebagai freelance, karena saya nggak mau juga ninggalin dunia broadcasting yang iya, betul. notabene Sudah udah membesarkan nama. Iya, oke. Amin. Mudah-mudahan emang beneran besar nantinya. Kepedean saya membesarkan nama. Kemudian jadi saat itu saya hanya bekerja sebagai freelance. Paling kalau ada waktu libur Sabtu dan Minggu, saya biasa membantu mengadakan seminar di luar kota untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan. Nah, sebagai freelance, tapi lama-kelamaan Pak Wempi Suciadi mungkin merasa dia butuh lebih banyak waktu dari saya, jadi diajaklah, mau nggak full time. Tapi itu saya sempat mikir juga sih awalnya, belum deh Pak, belum dulu, saya masih terlalu menikmati dunia saya sebagai penyiar. Betul. Lama-kelamaan tiba-tiba ya tidak mau munafik, kita kan bekerja nyarinya duit ya. Betul. Bukan, saya nggak bilang loh penyiar nggak ada duitnya. Nanti Mbak Wiwinnya tersinggung. Oh tidak, saya cek kantong saya. Asisten asik. Punya asisten gue. Ya, saya nggak bilang dunia broadcasting ini tidak menghasilkan banyak uang. Tapi iya sih, kalau kita mau jujur dengan terhadap diri sendiri dan kita mau realistis, bekerja sebagai karyawan dengan gaji tetap setiap bulannya, pasti kadang-kadang kita merasa nggak cukup. Iya benar. Apalagi kita kan baru dapat berita duka kan kemarin BBM naik lagi. Betul sekali. Itu berita duka buat karyawan yang penghasilannya sebulan dianggap kurang memenuhi semua kebutuhan. Apalagi kalau BBM naik, otomatis diikuti dengan kebutuhan yang naiknya lebih gila-gilaan. Iya, benar. Sementara kadang-kadang Gaji juga gitu aja. tidak dibarengi dengan kenaikan gaji. Seperti itu. Aku juga Dan bos kita denger ya. dengar kayaknya, dengar. Oke. Terkadang saya merasa sedih asli. Di situ terkadang Itu saya lagi- merasa sedih. iya. Oke, Lagi dan hitsnya di sosmed tuh. Oke, jadi terus? saya mulai berpikir pada saat ada ajakan berikutnya di akhir tahun 2014 kemarin, Pak WMP mengajak saya tawari dengan gaji. Udah bicara masalah salary ya, saya tawari dengan salary seperti posisi seperti ini. Di situ saya mulai berpikir. Dan akhirnya memutuskan untuk beralih. Terjun nyemplung langsung ke Langsung bisnis. masuk. Tenggelam Enggak. dong sekarang ya. Enggak Udah tenggelam, pakai masuk. pelampung. Oh gitu, pakai pelampung. Saya masih selamat. Oke. Oke. Oke, baik. Sebentar kita sambung lagi ya. Oke, saya beralih ke Ibu Ida dulu ya. Ibu selain menjadi seorang pengusaha, Ibu kan juga merupakan ketua IWAPI, ya kan? Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia itu. Apa yang menjadi motivasi Ibu sebenarnya terjun ke organisasi IWAPI ini? Sebenarnya itu tidak direncanakan ya, jadi karena banyaknya desakan dari para pengurus IWAPI waktu itu meminta saya, jadi saya menerima amanah itu dan tentunya dilandasi dengan keinginan untuk memajukan para wanita pengusaha. Seperti Mbak Aida ini kan beliau tidak punya pengalaman yang ya dan tidak dibekali dengan pendidikan yang khusus untuk terjun ke dunia bisnis. Nah di IWAPI itu kita saling melengkapi, saling memberi tips, kemudian juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita adakan. Program kerja IWAPI itu yang banyak sekali memberi keterampilan khususnya misalnya di basic management, bagaimana mengelola usaha lebih profesional, kemudian menghitung omset seperti apa, revenue seperti apa, bagaimana memisahkan kehidupan atau pembiayaan pribadi dengan
pembiayaan di dunia usaha, karena kebanyakan salah satu contoh seperti Mbak Aida ini kan, jadi langsung nyemplung ke dunia bisnis, tidak belajar dulu kan, Untuk sama nggak tenggelam seperti ya, Bu? ya untuk seperti saya. Jadi seperti saya juga, dan itu adalah contoh yang sangat klasik bagi para pengusaha wanita yang misalnya memang banyak terjun ke dunia bisnis. Ada yang sekedar hobi, ada mungkin juga karena keterpaksaan ya, mungkin harus mendukung finansial keluarga. Jadi di organisasi seperti IWAPI itu kita banyak sekali membuka akses sebesar-besarnya, misalnya bagaimana cara mendapatkan modal usaha dengan MOU dengan beberapa perbankan atau institusi keuangan lainnya. Kemudian kita juga banyak mengadakan event-event untuk mereka lebih terbuka jaringannya, networknya lebih banyak. Kemudian juga pelatihan sumber daya manusianya seperti apa. Bagaimana sih misalnya seseorang perempuan yang aktif di dunia bisnis tapi juga harus pintar mengelola waktu dengan keluarga. Ya, itu kan perlu ilmu-ilmu ya yang dipelajarinya sehingga tidak ada yang dikorbankan. Betul, tidak ada yang terbengkalai. Jadi Iya. sejalan ya, semuanya bisnis jalan, dengan anak-anak keluarga juga jalan. Sudah gabungkah di IWAPI? Rencananya setelah acara Setelah ini. ini tanya-tanya caranya gabung di IWAPI gimana, Bu? Oh iya, jadi cukup mendaftarkan aja jenis usahanya ke sekretariat kami di Jalan Tupai nomor 36. Kemudian bagi pengusaha yang misalnya skala usahanya masih tergolong mikro, yang belum memiliki situs Yup, cukup keterangan dari kelurahan setempat ya bahwa betul misalnya beliau ini punya usaha, dan dengan persyaratan yang sangat minim itu sudah bisa menjadi anggota IWAPI. Ternyata gampang sekali kan. Setelah ini langsung gabung. Saya kalau pengusaha juga abis ini saya gabung loh, Mbak Ida. Iya. Nggak dibatasi ya, Bu ya, pengusaha Iya. apapun itu boleh Tidak. dari skala yang paling Iya. kecil sekalipun. Sampai ya, karena jangan lupa IWAPI itu kan 90% adalah UKM mikro. Nah, justru yang skala besar itu nggak sampai 2%. Oh iya. Saya sendiri masih termasuk pengusaha mikro UKM. Iya. Oke, baik. Ibu selama memimpin di IWAPI apa yang udah Ibu lakukan? Periode pertama 5 tahun kepemimpinan saya banyak sekali membina UKM ya di beberapa kelurahan. Kami juga banyak memiliki program yang membuat melek para anggota, para pengurus dengan informasi teknologi, pemanfaatan informasi teknologi yang sangat berguna untuk bisnis. Jadi tidak sekedar untuk sosial media dan chatting-chatting, telepon-telepon gitu ya. Nggak update status Iya. Iya, betul. Update produk, iya. Yang penting update Produk. dilihat, dikenal, Iya. banyak yang mau beli, untung deh. Ya, update profile bisnis kan. Jadi portofolio bisnis itu harus di-upload dan disebarluaskan ke masyarakat seantero dunia maya itu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu menjadi fokus pekerjaan kami di periode pertama. Dan alhamdulillah kemarin saya baru terpilih lagi untuk menahkodai IWAPI untuk 5 tahun ke depan. Dan tentunya program itu akan terus berlanjut. Dan mungkin juga banyak sekali program-program yang baru yang ingin diluncurkan, misalnya kerjasama dengan Bapak Wali Kota, pemerintah kota untuk misalnya memberdayakan para perempuan di lorong. Iya, benar-benar. Ya, Iya, di iya, lorong-lorong betul, itu betul, betul. bagaimana misalnya cara menanam organik. Iya, iya. Ya, jadi selain sehat, para perempuan itu nanti akan terberdaya secara ekonomi. Betul Nah, jadi sekali. kalau perempuan mandiri secara ekonomi, dia mampu memutuskan apa-apa yang terjadi dalam hidupnya secara mandiri, tidak harus paksaan misalnya keluarga atau suami, tapi tetap harus tidak melupakan kodratnya sebagai Betul seorang sekali, perempuan. luar biasa. Bukan begitu? Oke, baik, saya beralih ke Mbak Aida sekarang. Mbak Aida kenapa tertarik memilih bidang bisnis travel? Kenapa nggak lain seperti Ibu Ida fashion ya kan? Nah, kenapa harus travel? Oke, mungkin awalnya karena poin pertama karena tadi memang yang ngajak kebetulan Pak OMP Suciadidi, iya. CEO dari The One Entrepreneur ya. Nah selain dari itu mungkin sebelumnya sih saya juga sudah sempat juga menerima tawaran pekerjaan dari beberapa perusahaan di bidang-bidang yang lain selama saya bekerja sebagai penyiar. Tapi tertariknya ke bisnis travel ini karena kita
lihat data makin ke sini memang industri yang makin berkembang itu selain bisnis online, Iya, ya kan? Iya, Di akhir-akhir ini online, kemudian juga bisnis fashion dikombin dengan bisnis online jadi online shopping. Iya benar, kan? online shop. Nah, kemudian yang paling berkembang itu juga industri tour and travel. Kenapa begitu? Kita lihat aja perkembangan industri ini dari tahun ke tahun. Angka penjualan tiket yang makin meningkat, Iya, betul. indikatornya kan kelihatan dari data BPS. Tiket pesawat yang penjualan itu meningkat setiap tahun, kemudian juga mobilitas yang makin tinggi, setiap orang rasanya sekarang sudah mudah sekali bepergian. Iya, benar. Dan tempat-tempat kota-kota yang tadinya tidak ada bandara sekarang sudah dibuatkan bandara, renovasi bandara besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa memang industri ini berkembang. Omset di dalam industri ini luar biasa pesatnya. benar. Tapi kalau kita bandingkan juga data orang-orang yang bepergian jumlahnya dengan orang-orang yang melayani penjualan tiketnya, ini masih lebih banyak yang mau bepergian daripada yang melayani. Berarti masih terbuka banyak lahan. Masih luas ya, makanya Oke. ngambil di situ. Makanya saya yakin industri ini akan berkembang pesat beberapa tahun ke depan dan omsetnya besar, makanya saya memilih terjun di bisnis ini. Ada suka dukanya nggak? Pertama kali terjun ke dunia bisnis travel ini. Suka, ya sih. Tarik nafas dulu. Berarti ini kayaknya agak susah banget Kayak pemirsa. ada unforgettable moment ya kayaknya. Ya mungkin ya semua bidang pekerjaan sih apapun itu, mau bisnis tour and travel, apapun itu di dunia kedokteran sekalipun pasti ada suka duka ya. Betul. Kalau dukanya dulu ya, dukanya apa sih? Mungkin kadang-kadang masih muncul kerinduan gitu, cuap-cuap depan mic. Sekarang cuap-cuap silakan. Tapi mic-nya kliponnya kecil sedikit, Betul. berbeda nggak apa-apa ya. Iya, kadang-kadang Sekarang itu cuap-cuap nih. masih ada kerinduan tapi lumayan terobati kalau saya talk show diundang di radio-radio biasanya untuk promosi produk. Nah, akhirnya di depan mic tapi bukan sebagai penyiar, tapi sebagai narasumber. Gitu. Apa bedanya? Tetap juga mic di depan atau enggak di sini ada mic-nya kan? Jadi bisa Oke. melepas rindu. Bukan begitu? Benar banget. Nah, Betul itulah sekali. pelepas Oke, rindu. terus? Tapi kalau sukanya sih banyak ya. Saya jadi punya tantangan baru karena sebelumnya kan 10 tahun di dunia broadcasting, di dunia penyiaran, taunya ya mic on kita ngomong, Iya, iya, betul. improv aja paling Iya, kan yang benar, mikir benar. tuh otak, Iya, tapi tidak ada pikiran lain selain di luar dari dunia penyiaran itu. Betul. Sementara sekarang saya harus menghadapi suatu tantangan, bagaimana kalau tim saya tidak bekerja secara maksimal, bagaimana kalau ada marketing saya yang ini semangatnya kurang, saya harus bertanggung jawab dengan bagaimana membayarkan gaji mereka, Iya, omset betul. saya kalau kecil gimana saya nutupin operasional, Iya, betul. apalagi strategi saya ke depan supaya bisnis ini makin berkembang, itu semua jadi pemikiran-pemikiran yang membuat saya makin bersemangat, makin berenergi. Betul sekali, aduh ternyata memang luar biasa ya. Jadi saya ini kayaknya mulai harus berpikir nih. Sebelum terjun langsung ke dunia pengusaha, saya harus berpikir, saya harus banyak belajar. Bukan begitu kan Ibu Ida ya? Cocok ya? Oke, baik. Pemirsa, sepertinya perbincangan saya bersama dua bintang tamu saya ini semakin seru aja ya. Sebentar setelah iklan yang berikut ini saya akan sedikit tanya-tanya tentang sisi kehidupan pribadi dari kedua bintang tamu saya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Go Show Perempuan Perkasa.